Saya pernah berpikir bahwa keluarga adalah tempat paling aman di dunia ini, sampai hari itu tiba dan menghancurkan segalanya. Undangan pernikahan dari kakak saya, Arga, datang seperti bom waktu yang siap meledak di tangan saya. Datanglah, Adit. Ini hari bahagia keluarga kita, tulisnya di kartu mewah itu, tapi saya tahu maksud sebenarnya. Dia ingin mempermalukan saya di depan semua tamu, di depan masyarakat Jakarta yang konservatif ini. Saya, Aditya Pratama, adik bungsu dari keluarga kaya raya yang menguasai bisnis properti di ibu kota. Arga, kakak sulung saya, CEO perusahaan ayah kami, selalu melihat saya sebagai noda hitam. Sejak kecil, kami dibesarkan di rumah megah di kawasan elite Pondok Indah, dengan aturan ketat dari orang tua yang taat beragama. Ayah, seorang pengusaha sukses keturunan Jawa, dan ibu yang berasal dari keluarga Minang, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, keluarga besar, kehormatan, dan pernikahan yang benar. Tapi saya berbeda. Sejak remaja, saya sadar bahwa hati saya tertarik pada lelaki. Pertama kali saya jatuh cinta pada teman sekolah, seorang anak laki-laki bernama Rio, yang ramah dan selalu tersenyum di tengah lapangan basket sekolah kami. Kami diam-diam bertemu di taman belakang rumah, berbicara hingga malam, tangan saling genggam di bawah pohon Kamboja. Itu adalah kebahagiaan pertama saya, tapi juga rahasia terbesar. Arga tahu lebih dulu. Suatu malam, dia memergoki saya dan Rio di kamar. Wajahnya memerah, tangannya mengepal. "Kamu gila, Adit. Ini memalukan keluarga," teriaknya. Sejak itu hubungan kami retak. Ayah dan ibu akhirnya tahu, dan rumah menjadi neraka. Mereka membawa saya ke ustaz, ke psikolog, bahkan mengancam memotong warisan jika saya tidak sembuh. Saya pergi dari rumah saat berusia 20 tahun, meninggalkan segalanya untuk hidup mandiri di Yogyakarta, kota yang lebih toleran. Di sana saya bertemu Rea. Dia adalah dosen seni di universitas tempat saya kuliah desain grafis. Rea, pria berusia 30 tahunan, dengan senyum hangat dan mata yang dalam seperti laut selatan Jawa. Kami bertemu di sebuah kai kecil di Malioboro, saat hujan deras mengguyur kota. Saya basah kuyup mencari tempat berteduh, dan dia menawarkan payungnya. "Masuklah, jangan sakit," katanya lembut. Obrolan kami mengalir seperti sungai Code yang tenang. Dia bercerita tentang lukisannya, tentang perjuangan sebagai seniman di masyarakat yang masih kaku. Saya cerita tentang keluarga, tentang rasa sakit yang saya pendam. Malam itu, kami berjalan pulang bersama, dan di bawah lampu jalan kuning, tangan kami bersentuhan. Sejak saat itu, Rea menjadi cahaya dalam hidup saya. Kami hidup bersama di rumah kecil dekat kampus, saling mendukung di tengah bisik-bisik tetangga. Kembali ke undangan itu. Arga menelepon saya seminggu sebelum pernikahan. "Adit, kamu harus datang. Ini pernikahan saya dengan Nadia, anak dari mitra bisnis ayah. Keluarga besar akan hadir. Jangan buat malu dengan absen." Suaranya dingin, penuh ancaman tersirat. Saya tahu, dia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa adiknya sudah normal, atau justru sebaliknya, mempermalukan saya jika saya datang sendirian, sebagai bukti bahwa saya gagal dalam hidup. Rea mendengar pembicaraan itu. Dia memeluk saya dari belakang, dagunya bertumpu di bahu saya. "Kamu tidak harus pergi kalau tidak mau, sayang," bisiknya. Tapi saya tahu, jika tidak datang, Arga akan semakin bangga, seolah kemenangan baginya. "Aku harus hadir," jawab saya. "Tapi aku tidak akan sendirian." Rea menatap saya lama. "Maksudmu?" Saya tersenyum tipis. "Kamu ikut aku." Matanya melebar, tapi kemudian dia mengangguk. "Baiklah. Kita hadapi bersama." Perjalanan ke Jakarta terasa berat. Kereta kami melaju melewati sawah hijau Jawa Tengah, tapi pikiran saya penuh bayang-bayang masa lalu. Rea menggenggam tangan saya sepanjang jalan, jarinya hangat menenangkan.
Apapun yang terjadi, aku di sini, katanya. Saya bersandar di bahunya, mencium aroma kopi yang selalu menempel di bajunya. Sesampainya di Jakarta, kami menginap di hotel kecil, bukan di rumah keluarga. Saya tidak mau memberikan kesempatan pada Arga untuk mengatur segalanya. Malam sebelum pernikahan, saya tidak bisa tidur. Rea memeluk saya erat, bibirnya menyentuh kening saya. Besok akan baik-baik saja, janjinya. Tapi hati saya berdegup kencang, seperti genderang perang yang siap dimainkan. Pernikahan diadakan di hotel mewah di kawasan Scib dengan dekorasi adat Jawa yang megah, gebyok ukir, janur kuning melengkung, dan aroma bunga melati memenuhi udara. Tamu-tamu dari kalangan atas berdatangan, mengenakan kebaya dan beskap mahal. Ayah dan ibu menyambut saya di pintu masuk, wajah mereka kaku. Adit, akhirnya datang juga, kata ibu, suaranya campur antara lega dan khawatir. Tapi mata mereka tertuju pada Rea yang berdiri di samping saya, tangannya menggenggam tangan saya erat. Ini siapa? Tanya ayah, alisnya berkerut. Ini Rea, pasangan saya, jawab saya tegas. Ruangan seolah membekuk. Bisik-bisik mulai terdengar dari tamu di sekitar. Arga yang sedang menyambut di panggung akad, melihat kami dari kejauhan. Wajahnya memucat, tapi kemudian berubah menjadi merah padam. Malam itu baru saja dimulai, dan saya tahu, kejutan sesungguhnya belum datang. Akad nikah berlangsung khidmat, dengan penghulu membaca khutbah di depan mempelai. Arga duduk di samping Nadia, wanita cantik dari keluarga pengusaha tekstil Surabaya, mengenakan siger Sunda yang berkilau. Tapi mata Arga sesekali melirik ke arah kami, penuh amarah yang tertahan. Rea dan saya duduk di baris belakang, tangan kami tetap bergenggam di bawah meja. Setelah akad, resepsi dimulai. Musik gamelan mengalun lembut, diselingi tarian jaipong yang anggun. Tamu-tamu mengantri memberi selamat, sambil beroto di potobot bertema rustik Jawa. Saya mencoba menikmati suasana, tapi tekanan dari tatapan orang-orang terasa berat. Itu adiknya Pak Argaya. Kok bawa cowok, bisik seorang tante di meja sebelah. Rea tersenyum tenang. Biarkan saja, Adit. Mereka tidak mengenal kita. Dia selalu begitu, sabar dan kuat, seperti pohon jati yang kokoh di tengah badai. Ayah mendekat saat kami sedang mengambil makanan di buet. Adit, kita bicara sebentar, katanya datar. Kami mengikuti ke sudut ruangan yang lebih sepi, dekat taman indoor dengan air mancur kecil. Kenapa kamu bawa dia ke sini? Tanya ayah langsung, suaranya rendah tapi tegas. Ini hari bahagia Arga. Kamu ingin rusak semuanya. Saya menarik napas dalam. Ayah, ini juga hari keluarga. Rea bagian dari hidup saya sekarang. Saya tidak lagi menyembunyikan siapa saya. Ibu bergabung, matanya berkaca. Adit, nak. Kami sudah coba pahami kamu. Tapi ini. Di depan semua orang. Mereka bicara, loh. Bisnis ayah bisa terganggu. Hati saya sakit mendengar itu. Selalu begitu, kehormatan keluarga di atas segalanya. Kalau bisnis ayah terganggu karena anaknya mencintai seseorang, mungkin bisnis itu yang salah, jawab saya, suara saya gemetar. Rea melangkah maju. Pak Bu. Saya mencintai Adit dengan tulus. Saya tidak minta apa-apa selain diterima sebagai bagian dari hidupnya. Ayah menatap Rea tajam. Kamu tahu posisi keluarga kami. Di masyarakat seperti ini, orientasi seperti kalian dianggap penyimpangan. Kata-kata itu seperti pisau. Tapi sebelum saya sempat membela, Arga muncul. Cukup, bentaknya pelan. Adit, kamu sengaja ya? Datang bawa teman ini untuk provokasi. Provokasi? Kak, kamu yang undang saya. Kamu tahu saya seperti apa, balas saya. Arga tertawa sinis. Iya, saya undang supaya kamu lihat betapa bahagianya hidup normal. Menikah, punya keluarga, warisan.
Bukan hidup menyimpang seperti kamu. Rea menegakkan badan. Hidup normal menurut siapa, Mas? Menurut masyarakat yang hipokrit. Arga melotot. Kamu siapa berani bicara begitu? Saya tarik tangan Rea. Sudah, Re. Kita pergi saja. Tapi saat kami berbalik, seorang paman dari cabang keluarga Minang mendekat. Adit, benar ya yang dibicarakan orang? Kamu. Gai, tanyanya lantang cukup untuk didengar orang sekitar. Ruangan mulai ramai bisik. Beberapa tamu menoleh. Nadia, mempelai wanita, terlihat canggung di panggung. Malam itu semakin tegang. Saya merasa seperti di panggung teater tragedi, di mana semua mata tertuju pada saya sebagai penjahat utama. Tapi Rea tidak melepaskan genggaman saya. Kita tetap di sini sampai akhir, bisiknya. Tunjukkan pada mereka bahwa kita tidak malu. Kami kembali ke meja, mencoba tersenyum saat makan malam disajikan, sate lilit Bali, gudeg Jakarta RC Usion, dan hidangan lain yang mewah. Tapi rasa makanan terasa hambar. Kemudian saat sesi toast, Arga naik ke panggung. Mikron di tangan, senyumnya lebar untuk tamu. Terima kasih semua telah hadir di hari bahagia kami. Keluarga adalah segalanya, bukan? Dukungan dari orang tua, saudara. Membuat hidup sempurna. Matanya melirik ke arah saya saat mengatakan saudara. Tamu bertepuk tangan, tapi saya tahu itu sindiran. Saya bangkit. Jantung berdegup kencang. Bisa saya bicara sebentar, tanya saya Kemch. Semua mata tertuju. Arga terkejut. Saya naik panggung, tangan Rea dari bawah memberi isyarat dukungan. Selamat untuk Kak Arga dan Mbak Nadia, mulai saya, suara saya mantap meski gemetar dalam. Keluarga memang segalanya. Tapi keluarga sejati adalah yang menerima kita apa adanya, bukan yang menghakimi. Bisik-bisik semakin keras. Arga mendekat, ingin merebut mikron, tapi saya lanjut. Saya bangga dengan pasangan saya, Rea. Dia yang membuat saya kuat hari ini. Ruangan hening sesaat, lalu ledakan bisik. Beberapa tamu pergi, yang lain terpaku. Arga merebut mikron. Cukup, Adit. Ini bukan tempatnya. Tapi kejutan belum selesai. Kekacauan mulai terjadi. Beberapa tamu senior, dari kalangan pengusaha tua, menggelengkan kepala. Ini memalukan, kata salah satu. Ayah buru-buru mendekat panggung, mencoba menenangkan. Makan anak saya, dia sedang emosi, katanya ke mikron, tapi suaranya terdengar dipaksa. Saya turun dari panggung, tangan Rea menarik saya keluar ke taman hotel. Udara malam Jakarta lembab, bintang-bintang tersembunyi di balik polusi cahaya kota. Kamu hebat tadi, kata Rea, memeluk saya erat. Tapi lihat akibatnya, jawab saya, suara saya pecah. Mereka semua membenci saya sekarang. Rea menggeleng. Tidak semua. Lihat, ada yang tersenyum dukungan. Benar, beberapa tamu muda, mungkin teman Nadia, mengangguk setuju dari kejauhan. Tapi Arga menyusul kami. Kamu puas sekarang? Rusak pernikahan saya, teriaknya. Kak, kamu yang mulai. Undang saya hanya untuk hinakan, balas saya. Arga tertawa pahit. Iya, saya ingin kamu lihat betapa salahnya hidupmu. Tapi kamu malah bawa dia, pamer di depan semua. Rea melangkah maju. Mas Arga, apa salahnya cinta? Kami tidak ganggu siapa-siapa. Arga menatap Rea dingin. Kalian ganggu norma masyarakat. Di Indonesia ini, agama dan adat tidak terima yang seperti kalian. Kata-kata itu menyakitkan, tapi juga benar dalam banyak hal. Saya tahu, di masyarakat konservatif seperti ini, masih dianggap tabu, bahkan dosa. Banyak cerita teman-teman di komunitas Yogyakarta yang ditolak keluarga, diusir, atau dipaksa nikah. Tapi malam itu, sesuatu berubah. Nadia mendekat, gaun pengantinnya berkibar lembut.
Arga, cukup, katanya pelan tapi tegas. Ini hari kita. Biarkan Adit bahagia dengan caranya. Arga terkejut. Nad, kamu bela dia. Nadia mengangguk. Saya tahu tentang Adit dari awal. Cinta tidak salah selama tidak menyakiti orang lain. Tamu mulai bubar pelan-pelan tapi bukan karena marah semuanya. Beberapa mendekat memberi selamat pribadi. Seorang sepupu perempuan memeluk saya. Aku dukung kamu, Dit, bisiknya. Ayah dan ibu akhirnya mendekat. Ibu menangis. Adit, maafkan kami. Kami takut kehilangan kamu, tapi malah mendorongmu pergi. Ayah diam lama. Bisnis bisa diatasi. Keluarga. Lebih penting. Malam berakhir dengan pelukan keluarga yang canggung tapi hangat. Arga masih marah, tapi Nadia menariknya mencoba selamatkan suasana. Rea dan saya pulang ke hotel, lelah tapi lega. Di kamar, dia mencium saya lembut. Kamu berani sekali tadi. Karena ada kamu, jawab saya. Tapi konflik belum selesai. Keesokan harinya, berita menyebar di grup keluarga WhatsApp. Beberapa paman menuntut pertemuan keluarga besar. Pertemuan keluarga diadakan di rumah orang tua, di ruang tamu luas dengan karpet Persia mahal. Semua saudara hadir, termasuk om dan tante dari luar kota. Arga duduk di kursi utama, wajahnya tegang. Kita harus bicara tentang Adit, mulai seorang om tua. Ini memalukan. Di era sekarang, isu sensitif bisa berdampak ke bisnis. Saya duduk di samping Rea, yang diinginkan hadir atas permintaan saya. Om, bisnis bukan segalanya. Saya manusia, punya hak hidup bahagia. Debat memanas. Beberapa mendukung pandangan konservatif mengutip agama dan adat. Di Al-Quran jelas, laki dengan laki haram, kata seorang tante. Tapi ibu membela. Tapi Adit anak kita. Allah Maha Pengasih. Ayah akhirnya bicara. Saya salah dulu, terlalu keras. Adit sudah dewasa. Biarkan dia pilih jalannya. Arga bangkit. Ayah, kalau begitu warisan Adit dipotong. Ruangan hening. Itu pukulan telak. Warisan keluarga besar yang saya tahu akan membuat hidup nyaman. Tapi saya tersenyum. Kak, saya tidak butuh uang kalian. Saya bahagia dengan Rea, dengan pekerjaan saya di Jogja. Rea mengangguk. Kami bisa bangun hidup sendiri. Nadia yang ikut hadir, bicara. Arga, kamu egois. Adit saudaramu. Arga diam, tapi matanya penuh konflik. Mungkin ada rahasia di balik kebenciannya. Malam itu, pertemuan berakhir tanpa keputusan. Tapi benih rekonsiliasi mulai tumbuh. Beberapa bulan berlalu. Saya dan Rea kembali ke Jogja, hidup tenang. Tapi Arga menelepon suatu hari. Adit, kita bicara. Kami bertemu di KAI Netral di Jakarta. Arga sendirian tanpa Nadia. Saya salah, katanya pelan. Dulu saya iri pada keberanianmu. Saya pernah merasakan hal sama waktu muda, tapi saya tekan dalam-dalam, nikah sesuai harapan keluarga. Pengakuan itu mengejutkan. Ternyata kebencian Arga adalah proyeksi dari konflik batinnya sendiri. Kak, kenapa tidak bilang dari dulu? Saya takut. Bisnis, keluarga. Semuanya. Kami bicara panjang. Arga mulai terbuka, bahkan bertemu Rea lagi dengan lebih ramah. Keluarga pelan-pelan berubah. Ayah mengundang kami makan malam, ibu menelepon sering. Tapi masyarakat luar masih sulit. Ada berita kecil di media sosial tentang skandal keluarga pengusaha, tapi kami abaikan. Rea dan saya semakin kuat. Kami rencanakan komitmen pribadi meski tanpa nikah resmi. 1 tahun kemudian, Arga dan Nadia punya anak.
Undangan ulang tahun anak itu datang dengan catatan pribadi dari Arga, datanglah berdua. Keluarga kita lengkap dengan kalian. Kami hadir dan kali ini sambutan hangat. Anak Arga, bayi lucu, digendong Rea sambil tersenyum. Ayah memeluk saya. Makan ayah dulu. Kehidupan tidak sempurna. Masih ada tatapan aneh dari luar, tapi di dalam keluarga, penerimaan tumbuh. Cinta Rea ajarkan saya bahwa keberanian membawa perubahan. Arga belajar bahwa represi hanya menyakitkan diri sendiri. Di Indonesia yang masih konservatif, perjuangan lebih panjang. Tapi cerita kami bukti bahwa kasih sayang bisa menang. Malam pernikahan itu yang awalnya untuk hina, malah jadi awal penyembuhan. Kami tak datang sendirian dan malam itu mengagetkan semua, termasuk kami sendiri. Kini kami hidup bahagia dengan harapan bahwa suatu hari masyarakat lebih terbuka.